لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita dapat kembali berjumpa dalam rangka thalabul ilmi ba'da subuh ya. Meskipun ba'da subuh itu waktu yang lagi sepet-sepetnya, lagi lepet-lepetnya ya. Ngantuk apalagi yang malamnya begadang yang luar biasa. Namun sisi lain, saudara-saudara kita di Palestina itu kemarin saja data CNN itu 36 orang tewas di rudal saat sahur. Menuju tuang sahur, orang mau nyocol sambal, menuju minum susu, di rudal. Data kemarin, mungkin hari ini juga ada penambahan. Jadi saudara-saudara kita yang di sana itu tidak bisa menikmati sahur karena harus menghadapi situasi yang sangat memilukan. Kadang kita berpikir, ini kita akan kaitkan dengan Al-Quran ya. Umat Islam yang 2 miliar ini tidak bisa menolong dan membebaskan saudara mereka bahkan dari negara sekecil itu yang menguasai Palestina, yang menjajah Palestina, yang menzalimi Palestina itu negara kecil dibanding dengan umat Islam yang jumlahnya 2 miliar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Mahkamah Kriminal Internasional yang di Belanda itu, Den Haag itu, sudah memvonis Zionis itu bersalah dan melakukan genosida, tapi juga tidak mempan, tidak digubris karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, tidak ada dampaknya sama sekali. Nah, ini menjadi evaluasi bersama umat Islam, mengapa kita sampai jatuh di titik ini. Padahal dulu Palestina itu di bawah kekuasaan Islam itu sangat dimuliakan dan menjadi tempat tersuci setelah Makkah dan Madinah. Al-Quran memberikan kita isyarat atau informasi bahwa sebenarnya kitab suci yang kita miliki ini, Al-Quran Al-Karim, itu adalah sumber kejayaan kita. Al-Quran merupakan kitab kejayaan kita sebagai umat Islam, kitab kejayaan kita sebagai bangsa, dan kitab kejayaan sebagai kita individu. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan sebuah kitab, di dalamnya ada kejayaan kalian, ada nama besar kalian, ada kebesaran kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Nah, gitu. Jadi kalau umat Islam kembali kepada Quran, itu dipastikan kejayaan akan diraih, dipastikan kekuasaan akan diraih, dipastikan nama besar akan kembali kepada kita. Itu Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terbesar, asraful anbiya'i wal mursalin, sayyidul khalqi ajma'in, safiyullah wa khaliluh, nabi yang paling afdal di sisi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Jadi siapapun yang terhubung dengan Al-Quran, dia akan memperoleh kemuliaan dan keberkahan. Sekali lagi, siapapun yang terkoneksi dengan Quran,
terhubung dengan Al-Quran, memiliki kedekatan khusus dengan Al-Quran, memiliki keterhubungan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mengangkat derajatnya, akan memberikannya keberkahan. Karena Quran adalah kitabun anzalnahu ilaikum mubarakan. Quran itu Allah nyatakan dengan teks aslinya kitabun mubarakan, sebagai kitab yang penuh berkah. Artinya siapapun yang merenggut dari Al-Quran, maka Al-Quran akan melimpahkan keberkahannya. Jadi sejauh mana kita dekat Quran, maka sejauh itu pula keberkahan Allah limpah kepada kita. Sejauh apa kita dengan Quran, maka sejauh itu pula rahmat dan keberkahan Allah itu diberikan kepada kita. Sekali lagi, Quran itu secara asli dan secara tekstual Allah menyebutnya sebagai kitaban mubarakan, kitab yang penuh dengan keberkahan. Jadi seberapa kita minum banyak dari Al-Quran itu, sebesar itu pula keberkahan yang kita dapatkan. Kalau kita sedikit minum dari Al-Quran, maka sedikit pula keberkahannya. Semakin banyak kita mereguk dari Al-Quran, semakin banyak keberkahan kita dapatkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semakin kita terhubung dengan Al-Quran, semakin kita berinteraksi dekat dengan Quran, sebanyak itu pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jibril alaihissalam disebut sebagai Sayyidul Malaikah. Apa Sayyidul Malaikah itu? Penghulunya para malaikat, ketuanya para malaikat, pimpinan para malaikat. Meskipun yang lebih besar dari beliau itu masih ada, contohnya Israfil, dan juga malaikat pemangku aras yang jumlahnya itu ada 8, sangat besar sekali. Bahkan saking besarnya jarak dari ujung telinga sampai pundaknya itu 300 tahun perjalanan. Jadi jarak dari ujung telinga sampai pundak malaikat pemangku aras itu 300 tahun perjalanan. Luar biasa. Jibril saja besarnya itu, kalau sayapnya itu dikepakkan, maka jarak sayapnya itu sejauh timur dan barat. Itu baru Jibril aja. Kalau sayap dibentangkan begini, itu besarnya timur ke barat. Pokoknya malaikat itu udah makhluk Allah yang paling besar. Nah, Jibril merupakan penghulunya para malaikat. Kenapa? Karena Jibril punya kemuliaan khusus, yaitu membawakan Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi malaikat pun kena berkahnya. Rasulullah Muhammad SAW kena berkahnya dengan Al-Quran. Makkah dan Madinah menjadi kota utama, menjadi kota suci, menjadi kota yang dirindukan oleh banyak orang, dimuliakan, diagungkan oleh banyak orang. Itu pun karena kedua kota ini, Makkah Madinah, merupakan kota di mana Quran diturunkan. Bahasa Arab kenapa disebut sebagai bahasa utama? Bahasa umat manusia pertama yang Allah ajarkan kepada Adam, bahkan dijadikan bahasa surga. Sebabnya karena bahasa Arab merupakan bahasa penghantar Al-Quran. Jadi setiap yang terhubung dengan Quran, Allah berikan kemuliaan dan keberkahan secara khusus. Nabi Muhammad dapat berkahnya dari Al-Quran, Malaikat Jibril dapat berkahnya dari Al-Quran, Makkah Madinah dapat berkahnya dari Quran. Kemudian surga juga sama, dapat berkahnya dari Al-Quran. Maka apakah kita tidak mau mengambil keberkahan dan mereguk ilmu dari Al-Quran tersebut? Untuk itu, siapapun yang semakin intens dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah limpahkan keberkahan. Itu bagi para ahli Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah memberikan resep kejayaan bagi umat Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Allah menjanjikan sebuah kejayaan bagi siapapun dengan 2 syarat. 2 syarat ini sepertinya memang tidak masuk akal bagi orang yang akalnya memang sedikit. Sampai-sampai Imam As-Sa'di mengatakan,
ayat ini benar-benar mukjizat dan benar-benar ajaib. Maksudnya adalah kalau dipikirkan secara logika itu nampaknya tidak mungkin, tetapi Allah menjanjikannya demikian. Maka ini ayat sangat mukjizat dan sangat ajaib. Ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nur ayat 55 atau 56. Allah berfirman, sebelum kita masuk kajian kita ya, ini pembukaan dulu. Alladzina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tarda ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan berikan mereka kejayaan di muka bumi sebagaimana kami telah memberikan kejayaan kepada umat atau bangsa sebelum mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud dengan kaum atau bangsa yang telah kami berikan kejayaan adalah nabi-nabi umat-umat terdahulu. Disebutkan di situ dalam tafsirnya, contohnya misalkan Nabi Daud alaihissalam yang kekuasaannya luar biasa. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak kalah kehebatan kekuasaannya. Beliau menguasai api, menguasai air, menguasai udara, menguasai jin, menguasai binatang, menguasai seluruh dimensi alam semesta. Nabi Sulaiman punya kekuatan itu. Kemudian ada Zulkarnain yang kekuasaannya meliputi timur dan barat, yang mana beliau punya segala apapun, akses kemanapun dan dimanapun. Wa ataina kulla syai'in sababa. Itu Zulkarnain, punya akses, punya kekuatan, punya kekuasaan kemanapun yang dia inginkan. Beliau punya jalannya, karena Allah berikan seperti itu. Wa ataina kulla syai'in sababa. Jadi Raja Zulkarnain ini raja yang sangat dikdaya sekali, punya akses kemanapun, dimanapun dan apapun di permukaan bumi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf dulu, Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berikan kekuasaan yang sangat besar sampai menguasai bangsa Mesir. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang setelah itu umatnya menguasai Romawi, Persia, kemudian Bizantium, kemudian Afrika dan seterusnya. Lalu Khulafaur Rasyidun dan seterusnya. Nah, kata Ibnu Katsir, begitulah Allah memberikan kejayaan dan kekuasaan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa modalnya tadi? Modalnya iman dan imam dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Atau bareng ngopi atau gitu punya. Kopinya diedarkan, kopinya. Nah, iman dan amal soleh itu modal kejayaan siapapun, baik sebagai individu ataupun masyarakat ataupun sebuah bangsa ataupun sebuah peradaban. Inna alladzina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ini kita bicara sebuah peradaban besar. Kita bicara tentang kebangkitan umat, kita bicara tentang kejayaan umat di atas umat-umat yang lain. Kalau umat kita mau berjaya, bangsa kita mau berjaya, maka modalnya dua, keimanan dan amal soleh. Allah berjanji dengan dua taukid, lam taukid, nunnya nun taukid, la yastakhlifannahum, benar-benar kami akan limpahkan kekuasaan dan kejayaan. Ditambah lagi, sungguh jika mereka mengamalkan iman dan amal soleh mereka. Kejayaan seperti apa? Kejayaan dan kebesaran seperti umat-umat terdahulu. Daud, Sulaiman, Yusuf, Nabi Muhammad SAW, belum ada Zulkarnain, sebelumnya lagi ada yang lain-lain. Para Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus sampai akhir. Modalnya dua, iman dan amal soleh. Maka
Makanya Imam As-Sa'di dalam tafsirnya merasa heran, kok bisa iman dan amal soleh menjadi modal kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Karena secara teori itu kalau umat ingin bangkit ya dia harus menguasai sektor-sektor tertentu, mungkin militer, ya, mungkin ekonomi, mungkin ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tapi Al-Quran memberi rumus kebangkitan dan kejayaan seseorang atau masyarakat atau bangsa atau sebuah komunitas lebih besar dari itu dengan iman dan amal soleh. Ini ayat benar-benar mukjizat, ini ayat benar-benar ajaib. Dan janji Allah ada di situ. Allah tidak menjanjikan kejayaan dari ekonomi. Allah tidak menjanjikan kejayaan dari militer. Allah tidak menjanjikan kejayaan dari sektor-sektor lain. Tapi Allah menjanjikan kejayaan, kemenangan, dan juga kekuasaan umat Islam di atas umat-umat yang lain manakala mereka beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, termasuk orang-orang yang mengamalkan iman dan amal soleh, meneguhkan iman seiman-imannya, meneguhkan amal soleh sebaik-baiknya, yang nanti kelak Allah akan berikan kejayaan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan bahkan sebagai bangsa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin prolog atau mukaddimah pembukaan dari Al-Quran sebagai kitab kejayaan. Kenapa? Karena kita melihat tadi fenomenanya. Ada sebuah bangsa kecil, tertindas, terzolimi, tetapi umat yang 2 miliar ini tidak sanggup dan tidak dapat melakukan apa-apa. Makanya kita mengambil tema itu dalam mukadimah kita. Adapun kajian kita hari ini adalah lanjutan dari surat Al-Baqarah yang sebenarnya kita sudah agak jauh, ya, yaitu ayat 91 dan 92 serta 93. Disebutkan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Ini ayat masih menerangkan tentang watak bangsa Yahudi. Ya. Kalau tadi kita di pembukaan sedikit menyinggung tentang bangsa ini yang sedang menindas bangsa lain, sekarang kita membaca Al-Baqarah menyingkap karakter dan watak orang-orang Yahudi tersebut. Watak yang lainnya dari bangsa Yahudi adalah apabila mereka diajak beriman kepada Al-Quran, mereka mengatakan kami beriman dengan kitab kami, yaitu Taurat. Dan kami tidak mau beriman atau kami mengkufuri, mengingkari bima wara'ahu selain Taurat itu. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang merangkum dan menghimpun kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima ma'ahum. Itu yang pertama. Orang Yahudi itu ketika diajak mengimani Quran, mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Taurat dan tidak mau beriman dengan yang lain. Tetapi sebenarnya mereka pun kepada Taurat tidak beriman dan merubah-rubah isi Taurat. Yuharrifunal kalima am mawadhihi wa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka bikin ayatnya sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu karakter bangsa Yahudi. Jadi mereka itu untuk menghalalkan sesuatu, mereka rubah aturannya. Kisah tentang Ashabus Sabti, orang-orang yang memancing di hari Sabtu. Kan dilarang memancing hari Sabtu itu sebagai hari suci, hari ibadah. Yauma sabtihim syura'an dalam ayat dijelaskan. Tetapi mereka malah merubah aturannya. Ya udah, kalau hari Sabtu dilarang mancing, kita pasang jalannya hari Minggu sore. Hari Jumat sore. Supaya nanti ikannya dapat diambil di Minggu pagi.
Orang Yahudi sering mengakali syariat. Orang Yahudi gemar sekali membuat muslihat bagaimana lolos dari aturan syariat. Kalau apa yang ingin mereka capai itu tidak tercapai, maka mereka akan berani dan gegabah merubah aturan yang ada. Tadi saya sudah sebutkan salah contohnya. Karena dulu mereka gemar mancing ikan di hari Sabtu, padahal Sabtu ditetapkan hari ibadah, sehingga menjadi dilarang dari ikan. Orang Yahudi dengan licik dan piciknya mereka memasang pancingan di hari Jumat sore. Nanti ikan masuk di hari Sabtu, diambil Minggu pagi. Itu namanya hilatun, memuslihati, mengakali syariat. Kita jangan ikuti orang-orang Yahudi seperti itu. Ada hukum A, sudah jelas haram, tetapi kita nyari muter-muter terus, nyari hilah, nyari akal. Gimana caranya ini supaya tidak haram, tapi hakikatnya masih haram. Itu dipraktek di masyarakat banyak itu. Sudah jelas haram, sudah jelas clear itu dilarang, tetapi diputar-putar sampai akhirnya mendapat fatwa dari orang-orang yang memakan agama dan menjual agama demi dunia mereka. Akhirnya itu barang jadi halal. Dulu kita mungkin masih ingat yang SD-SB itu, sampai ulama ditekan, MUI ditekan, gimana caranya itu barang jadi halal. Yang tidak mau mengikuti, tidak mau membolehkan SD-SB, penjara. Zaman dulu itu kasusnya orang itu. Itu contoh kelakuan orang Yahudi. Mencari cara, muter-muter gimana caranya ini barang haram jadi halal. Sampai akhirnya tetap haram juga, namun wajahnya seperti tidak haram. SD-SB yang judi, maisir, gambling, spekulasi, gimana caranya dipoles-poles, dikasih-kasih ayat, kasih-kasih hadis, fatwa begitu. Demi kepentingan bersama, demi solidaritas, demi nilai-nilai sosial. Ujungnya adalah disubhatkan, samar jadi hukumnya. Akhirnya umat tidak punya ketegasan untuk bersikap boleh atau tidaknya, dan banyak yang mengambil itu. Contoh saja itu, dan lain-lain sebagainya. Nah, sikap atau watak orang Yahudi di dalam ayat ini adalah mereka mengimani Taurat, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Saya sudah pernah kasih contoh dulu. Orang Yahudi pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, kalau kamu bisa memberitahu kami 3 hal, maka kami akan beriman kepadamu." Nah, itu kan orang Yahudi di Madinah. Baik, kata Rasulullah, karena Rasulullah itu antusias kepada siapapun yang mau menerima kebenaran, beliau terima. Baik, apa yang ingin kalian ketahui? Nah, gitu kan. Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami 3 hal. Yang pertama, apa makanan pertama orang yang masuk surga? Yang kedua, kisahkan kepada kami orang Yahudi tentang cerita pemuda-pemuda Kahfi. Yang ketiga, jelaskan kepada kami bagaimana terciptanya manusia, bisa laki-laki dan perempuan. Kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan ini, kami masuk Islam. Nah, Yahudi tak pegawainya gitu. Yang masuk Islam teh cerdas sangat lah. Mau masuk Islam itu kuis dulu orang Yahudi itu. Kuis dulu mereka. Sekarang di televisi banyak kuis. Orang Yahudi mengatakan kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan ini, kami beriman. Karena la ya'lamuha illa nabi. 3 hal ini tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali oleh seorang nabi. Mulai apa tilu yang kecuali nabi. Pasti nabi dia kalau bisa jawab, dan kami akan beriman. Yang pertama, bagaimana atau apa yang akan nanti dimakan oleh penduduk surga pertama kali masuk surga? Apa Pak jawabannya, Pak? Nah, jawabannya pertama kali dimakan oleh ahli surga. Ahli surga itu akan masuk surga di waktu duha, dan langsung disambut dengan makanan surga sebelum zuhur. Dan tak aya zuhur di surga mah. Terus tak aya zuhur, tak aya nuadan.
Mas Rosadi Kang Rana semua adan deui di surga. Mas Ridwan moal adan deui. Orang adan deui nang surga. Sudah libur di surga itu, ada udah libur. Salat libur. Adan ibadah enggak ada taraweh. Teu aya puasa di surga. Teu aya puasa, teu aya taraweh, teu aya iktikaf, teu aya tadarus, teu aya salat. Tidak ada azan, tidak ada haji, tidak ada beban apapun. Di surga itu tempat atau negeri tanpa perintah dan tanpa beban. Di surga itu adalah hanya negeri tempat kita memandang Allah yang maha indah dan tempat kita menikmati segala macam kenikmatan surgawi. Walakum fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Di surga itu adalah tempat kalian mendapatkan seluruh apa yang kalian syahwati. Ma tashtahil al-anfus. Apa yang ingin kita syahwati dari diri kita, apapun syahwatnya di surga itu ada. Wa taladul a'yun, dan apapun yang ingin dilihat, dipandang mata sebagai keindahan ada di surga. Mata kita ingin melihat apa yang indah-indah ada di surga. Jiwa hati kita ingin menikmati apa-apa yang nikmat dan enak di surga ada. Walakum fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Ayat. Bayangkan Pak, di surga itu tempat kita melampiaskan seluruh syahwat kita dan tempat kita memandang semua keindahan yang kita inginkan. Tadi ayat. Jaba eta teh sifatnya kekal abadi. Kamu akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Kamu akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Kamu akan muda terus, tidak akan pernah tua. Kamu akan nikmat terus, tidak pernah sengsara. Itu hadis yang ada di dalam hadisun naimi ahlil jannah au dawamu naimi ahlil jannah. Innalakum an tahyau fala tamutu abadan wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan wa innalakum an tan'amu fala tabtaisu abadan wa innalakum an tasihu fala tasqam abadan. Kalian akan hidup terus tanpa mati, sehat terus tanpa sakit, nikmat terus tanpa sengsara, muda terus tanpa tua. Jantan kayak orang di surga moal mendak ti epen. Moal mendak sapotos kieu moal. Kata ki epen teh ngorane jag-jag deui 30 tahun. Waduh, keur kasep-kasepna eta. 30 tahun terus. 30 tahun terus. Moal aya pitesna surga mah, jag-jag waringkas. Menuju strength-strengthna teh begitu. Moal mendak Haji Hikmat model kieu moal. Ngorane jag-jag deui. Sanggup melayani 100 bidadari di surga. Moal menang nu aki-aki di Malaya ngarora deui jarak jauh deui. Teu perlu lagi kopi enjoy, teu perlu lagi moncer, teu perlu lagi naon teh sawaatah, teu perlu gitu. Jadi teu aya ibadah, teu aya pembebanan, teu aya beban, tidak ada kesukaran, tidak ada kesedihan, tidak ada iri dengki, tidak ada kesombongan, dan tidak ada sifat-sifat buruk manusia. Itu surga. Nah, kata Rasulullah, nanti makanan pertama ahli surga itu adalah hati ikan paus. Ayo, kabidi hut atau kabidi dhinnun dalam bahasa hadisnya. Hati ikan paus. Yang sekarang hati ikan paus itu menjadi makanan terlezat di muka bumi dan mahal sekali. Kalau kita di kapal pesiar atau di restoran bintang 5 ke atas, itu ada suguhan menu hati ikan paus. Mahal sekali, ribuan dolar satu porsinya. Ada yang sudah diekstrak jadi minyak ikan hati paus itu. Minyak hati ikan paus harus sudah diekstrak. Mahal sekali karena faedahnya sangat luar biasa. Kata orang Yahudi, oh baik, kami percaya bahwa apa yang Anda katakan itu memang betul. Ahli surga nanti akan dihidangkan pertama kali masuk surga waktu duha, lalu makan siang karena nggak ada sholat, langsung makan siang itu mengkonsumsi atau memakan hati ikan paus. Kata orang Yahudi, benar, Muhammad benar, karena mulai ilmu apal kecuali Nabi. Yang kedua, tentang kisah pemuda Kahfi. Nabi Muhammad bacakan ayat-ayatnya dan mereka membenarkan.
Memang betul adanya. Tentang kisah beberapa pemuda masuk gua beratus tahun, 309 tahun, tidur tanpa makan tanpa minum. Berapa generasi itu 300 tahun itu? Kalau satu generasi 70 berapa? 30 bagi 7? Kurang lebih 4 atau 5 generasi. Dari mulai ayah namanya aki, bapak, incu ada buyut, jadi aki sampai ke buyut 4 generasi. Tanpa makan, tanpa minum. Tidur hanya gerak kanan, gerak kiri saja. Bahkan anjing yang mengawalnya sampai jadi tulang belulang. Koin uang yang mereka dapati sudah beratus tahun usianya. Ketika singkat cerita dibelikan roti, ternyata didapati bahwa orang-orang sudah berubah semuanya. Padahal perasaan baru tidur setengah hari. Perasaan baru tidur setengah hari. Disitulah keajaiban Ashabul Kahfi. Kata orang Yahudi, "Sodaqta, benar Anda wahai Rasul, wahai Muhammad." Tidak nyebut Rasulullah, benar Anda wahai Muhammad. Lalu yang ketiga, gimana proses penciptaan laki-laki perempuan? Karena tidak akan tahu kecuali Nabi. Dulu ilmu kedokteran belum sampai sekarang. Nabi mengatakan bahwa jika air laki-laki lebih dulu datang ketimbang air perempuan, jadi anak laki-laki. Idza sabaqa ma'ur rajuli ma'ul ma'al mar'ati, maka jadi laki-laki. Kebalikannya, jika air perempuan mendahului dari air laki-laki, maka dia akan menjadi perempuan. Terus kemudian, jika air perempuan lebih banyak ketimbang air laki-laki, meskipun yang datang dulu air laki-laki, nanti anak itu akan mirip buahnya. Mirip bibinya, maaf. Air perempuan lebih banyak. Kebalikannya, jika air perempuan lebih dulu tetapi kalah banyak dengan air laki-laki, maka nanti anak itu akan mirip pamannya atau omnya. Orang Yahudi tercengang lagi, wah ini cuma Nabi yang tahu begini. Gimana kalian mau beriman? Apa kata Yahudi? Aduh, hapunten pangersa, kumargi pangersa sanes ti bangsa kami Yahudi Ibrani, pangersa ti bangsa Arab, punten tertiasa iman abdi. Tidak beriman. Tos dikukumagi, tos dijawab eta Ashabul Kahfi, tos dijawab asal usul ciptaan manusia, tos dijawab tuangan ahli sorga. Tapi terakhir karena mereka memang tidak niat untuk beriman meskipun dijawab semua pertanyaan, mereka mengatakan andaikan engkau bukan bangsa Arab wahai Muhammad. Tetap. Makanya Yahudi mau bukan agama. Yahudi itu bangsa, lebih dekat ke bangsa daripada ke agama. Pengakuan mereka, nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan Allah, bukan agama pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Artinya satakar kebek orang nurutan Yahudi, bebeakan orang asup Yahudi, syahadat taruhlah syahadat Yahudi, tapi bukan darah Yahudi, kita tidak akan diakui. Dan mereka meras. Yahudi itu ras. Asal usulnya dari Yahuza. Yahuza itu satu dari 12 putra Yakub alaihissalam. 10 yang jahat, 2 yang baik yaitu Yusuf dan Binyamin. Tapi 10-nya ini masa muda mereka itu jahat sampai menceburkan Yusuf ke dalam sumur. Singkat ceritanya begitu. Ada satu anaknya itu namanya Yahuza. Dari Yahuza inilah lahir keturunan-keturunan Yahudi. Nah, itulah Yahudi. Jadi mereka itu mengaku kami hanya mengimani Taurat, tapi kami tidak mau mengimani Al-Quran atau yang lainnya. Padahal sebenarnya ke Taurat pun mereka nggak mengimani. Justru apa? Justru merusak Taurat. Yuharrifunal kalimah mawadhihi. Mereka merubah-rubah, menulis ulang, menambah-nambah, mengurang-urang apa yang ada di dalam Taurat. Muncullah kitab baru namanya Talmud. Talmud itu isinya sangat rasis sekali. Boleh meriba tapi kepada orang selain Yahudi. Boleh mencuri tetapi kepada selain Yahudi. Boleh berzina tetapi kepada selain Yahudi. Kalau itu dilakukan sesama Yahudi, akan ada hukuman berat melalui tradisi mereka terhadap pelaku-pelaku tadi. Jadi kalau zina antar sama Yahudi hukumannya berat. Riba kepada sesama Yahudi hukumannya berat. Mencuri sama Yahudi hukumannya berat.
tapi itu mereka bolehkan kepada bangsa selain Yahudi. Itulah sisi termasuk pembunuhan. Kalau sesama mereka terjadi, hukumannya berat. Tapi kepada selain mereka, itu mereka bebas melakukannya. Itu dalam kitab baru umat Yahudi zaman sekarang. Dalam kitab Talmud, itu kitab paling rasis dan paling tidak manusiawi. Yang kedua, di dalam ayat ini ada juga kelakuan Yahudi, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin, yaitu mereka gemar membunuh para nabi. Jadi kalau ayah nabi anu teu dipikaresep geus pencit. Ta bangsa Yahudi. Padahal kurang apa Nabi Musa menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun menyeberang Laut Merah. Jumlah mereka 600.000 orang. Di Mesir diusir oleh Firaun, dikejar-kejar oleh Firaun, dipimpin Nabi Musa menyeberang Laut Merah, selamat. Dari 600.000 orang itu ada yang terpengaruh oleh ajaran Samiri dengan menyembah patung sapi yang berbentuk emas bisa bicara. Ternyata yang bicara itu adalah jin. Jin masuk ke patung sapi dan berbicara. Kemudian mereka bertaubat kembali kepada iman, bertobat kepada Allah. Lalu Allah perintahkan, kalau kalian mau bertobat, yang 80 orang ini, kalau kalian mau bertobat ada syaratnya, bunuh diri kalian masing-masing. Jadi zaman dulu mah taubat itu caranya bunuh diri. Alhamdulillah untungnya syariat itu sudah dihapus, diganti di dalam syariat kita taubat cukup dengan astagfirullahaladzim atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bayangkan kalau syariat itu masih berlaku zaman sekarang. Wah, Pak, umat model ayeuna dosana balata kumaha tobatna eta. Teresep. Moal aya deui bangsa-bangsa urang begini. Alhamdulillah syariat telah berubah. Allah hapus itu syariat Bani Israel, diganti dengan taubatnya umat Muhammad cukup dengan astagfirullah. Sebesar apapun dosanya, dengan istighfar Allah ampuni. Sebesar apapun dosanya. Kalau dosanya dosa berkaitan dengan Allah, sebesar apapun Allah ampuni. Tapi dengan manusia wayahna, aya satu syarat lagi, halalkan dulu dosanya itu kepada sesamanya. Anu kantos kapungkur korupsi, wayahna eta korupsi balikeun deui karaya. Hese malikeun teh kumaha tuh balikeun. Tosep. Berat eta malikeun. Aya dosa ka Allah SWT, dosa kepada Tuhan kita mudah, istighfar, taubat, menyesal, beres urusan. Tapi dengan manusia, zalim manusia, susah tobatnya karena harus minta keridhaan dan kehalalan. Berat. Misalkan kapungkur aya sampul batur karabut misalkan, atau cau batur ketuar misalnya, eta tobatna wayahna sumpingan di dugaduna papunten kapungkur abdi nuar cau bapa. Atau ayah hayam keur ulin di rumah kan dipencit di jero. Di dalam sapunten Pak, hayam nu kapungkur hayam nu hideung di jalung teh anu aya anu jigihna teh siihna abdi dipencitna teh hapunten. Hapunten teu dihajar. Pang dihalalkeun, nyuwunkeun kehalalan. Karena itu akan jadi beban kita di akhirat. Yang paling besar itu kalau korupsi, karena susah minta maafnya gimana kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kelakuan Yahudi yang kedua, gemar membunuh para nabi. Kalau melihat pendakwah atau ustadz kiai ajengan mubaligh ataupun ulama, mereka itu benci dan inginnya menghapuskan mereka, memberangus mereka, menghabisi mereka. Itu sikap dan watak orang Yahudi. Jadi kalau ada siapapun pihak manapun yang benci ulama, inginnya memberangus dan memberantas ulama, itu mereka mewarisi karakter bangsa Yahudi. Tersep kanu ngajak kebenaran teh supaya anu saya teman. Sikat, penjarakan, hukum, ratakan, teuleumkeun segala macam. Nah, itu adalah kebiasaan bangsa Yahudi. Yang ketiga, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Mereka itu mudah sekali kabita ataupun tertarik
dengan syariat agama lain. Nah itu watak Yahudi. Ketika melihat orang-orang penyembah berhala itu menjadikan tempat-tempat penambatan pedang mereka, mereka mengatakan, ij'alana alih. Ya Musa, gimana kalau ini jadi tempat sembahan kita? Jadi melihat tempat bagus itu langsung usul ke Nabi Musa. Wahai Musa, kalau kita jadikan ini sesembahan kita gimana? Mudahnya mereka itu pindah agama. Mudahnya mereka itu ganti Tuhan. Ayam sapi bagus, iya tegap ya disembah. Nyerembah sapi, ningali tempat penambatan senjata, pedang begitu, ini bagus diibadahi. Ningali tangkal mubadak, iya pas dia disembahnya. Ayam patung naon pas disembah. Nah, mereka itu kebiasaannya adalah mudah sekali kabita ku agama dan sesembahan orang lain. Tuh 3 sifat Yahudi. 1, muka hiji naon tadi? Membunuh Nabi. Anu sebelumnya? Yang sebelumnya hanya mengimani Taurat dan tidak mau mengimani kitab Al-Quran. Tetapi itu pun Tauratnya juga mereka selewengkan. Yang kedua membunuh Nabi. Yang ketiga adalah mudah sekali ganti-ganti keyakinan, ganti pangeran. Dan karena mereka mah bangsa, nanti agamanya apapun tidak peduli mereka. Yang penting bangsa Yahudinya itu adalah di atas dari bangsa-bangsa lain. Nah itu kurang lebih 3 dari sifat Yahudi yang ada dalam ayat ke-94 dan 90, 95 dan 96. Insyaallah nanti kita lanjutkan apalagi sifat Yahudi yang dicela dan disifati oleh Al-Quran sebagai kesesatan bangsa Yahudi. Allah taala bisawab wa tabi muradi wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi